Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Tak kenal maka ta'aruf, maka wajib untuk ta'aruf terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mezirina Novela dengan NIM 18051111038 dari Prodi Pendidikan Sejarah 2018 kelas A. Dan pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai inovasi dalam pendidikan. Inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin yaitu innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata baru dapat juga diartikan apa saja yang baru dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh si penerima inovasi, meskipun bukan baru lagi bagi orang lain. Namun, setiap yang baru itu tentu baik setiap situasi, kondisi, dan tempat. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim tahun 1988 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi yang memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil intervensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Dalam inovasi pendidikan ini secara umum dapat diberikan dua bentuk model inovasi, yaitu yang pertama adalah top-down model, yang berarti adalah inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Kemudian yang kedua adalah bottom-up model, yaitu model inovasi yang bersumber dari hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Inovasi memiliki kaitan yang tentunya cukup erat dengan teknologi, ide, dan pengetahuan. Teknologi memang pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, mulai dari segi komunikasi hingga kepada bidang pendidikan. Kolaborasi antara inovasi dan teknologi dapat sangat membantu dalam belajar lebih banyak dan lebih baik tentang berbagai hal. Misalnya, ketika kita ingin belajar bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan bahasa lainnya. Nah, dengan adanya bantuan teknologi ini, kita lebih mudah mendengarkan cara pengucapan kosakata dari bahasa yang ingin kita pelajari tersebut. Terlebih dengan kehidupan dalam era global ini, tentunya berbagai persoalan menuntut berbagai perubahan pendidikan yang bersifat mendasar. Seperti iklim perpolitikan yang kurang kondusif, yang cenderung mengarah pada kebebasan yang kurang terkendali, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam pendidikan. Kemudian, belum lagi pendidikan kita yang masih terkesan berantakan dan ketimpangan, baik secara kualitas, kuantitas, maupun kaitannya dengan efektivitas dan relevansi dari pendidikan itu sendiri. Bahkan, ada yang menganggap pendidikan kita ini sedang kacau, tidak jelas arah dan tujuannya. Pendidikan nasional kita sekarang telah gagal dalam membentuk nilai-nilai karakter bangsa terhadap peserta didik itu sendiri. Hal ini tentunya dikarenakan oleh orientasi pendidikan yang lebih berfokus pada ranah kognitif. Itu pun dikembangkan tidak utuh, hanya pada ranah kognitif tingkat rendah. Nah, selain itu, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 pada akhir Desember 2019, tentunya telah banyak mengubah banyak hal, terutama pola kehidupan sehari-hari. Dan salah satunya yaitu adalah cara untuk bertahan dengan menyesuaikan diri. Nah, pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, termasuk pendidikan.
Nah, di Indonesia sendiri, dunia pendidikan ini ikut merasakan dampaknya. Dampak yang paling dirasakan oleh peserta didik dan instansi penyelenggara pelayanan pendidikan seperti sekolah di semua tingkat, lembaga pendidikan nonformal bahkan hingga perguruan tinggi. Guru melakukan proses belajar mengajar melalui media dalam jaringan atau online dan menutup sementara sekolah dari berbagai aktivitas kegiatan belajar mengajar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tak bersalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.